Anak-anak sekalian, berikut merupakan penjelasan tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan juga region iklim. Adik-adik sekalian, anak-anak ibu silakan mendengarkan dari awal penjelasan hingga akhir ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah anak-anak sekalian menonton video ini, anak-anak sekalian dapat mampu menggali informasi tentang karakteristik bioma di dunia dan juga di Indonesia ya. Yang berikut, anak-anak sekalian dapat mengerti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan juga fauna. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu apa saja? Yang pertama itu ada faktor iklim dan juga yang kedua ada faktor topografi. Yang ketiga ada faktor edafik. Yang keempat ada faktor biotik. Anak-anak sekalian, faktor iklim ini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna karena faktor klimatik ini berhubungan dengan iklim alam tempat di mana flora dan fauna itu tumbuh. Faktor iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Ada suhu, ada juga sinar matahari, ada juga kelembapan udara, curah hujan, angin. Semua itu berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di setiap wilayah. Dan juga ada faktor topografi. Faktor topografi ini seperti tingkat kemiringan lereng atau ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan juga jenis tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut. Sebagai contoh, kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal. Kambing gunung berbeda dengan kambing yang biasa ditemui. Mereka memiliki bulu yang sangat tebal karena habitatnya yang berada di pegunungan dengan tiupan angin yang kencang dan juga suhu yang lebih dingin. Yang berikut, ada faktor edafik. Ada yang tahu faktor edafik itu faktor apa? Ya, betul sekali. Faktor edafik itu adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Ternyata faktor tanah ini akan sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Misalkan, tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan juga berbuah lebat. Faktor-faktor edafik yang berpengaruh jenis flora dan fauna antara lain ada keasaman tanah, ada tekstur tanah di wilayah tersebut bagaimana, terus ada kandungan air tanahnya seperti apa, struktur tanahnya seperti apa, dan juga kandungan udara di dalam tanah. Yang berikut, ada faktor biotik anak-anak. Ini faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Misalnya, faktor peran manusia. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan. Salah satu sifat manusia yang destruktif seringkali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Sebagai contoh nih, adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga mengunduli hutan yang merupakan habitat hewan tersebut.
Yang berikut ada peran hewan. Salah satu hewan yang mampu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari terjatuh di bunga-bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Nah, adik-adik semua, ada juga peran dari tumbuhan. Apa nih peran dari tumbuhan? Peran dari tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur dan gembur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya. Salah satunya tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora dan fauna adalah tumbuhan berjenis jamur. Salah satu jamur yang berfungsi bagi tanah adalah yang berguna menghambat fungsi penyebab bercak pada tanaman mentimun. Pada paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa persebaran Nah, anak-anak sekalian, kita masuk di persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia dibagi menjadi 6 jenis bioma ya anak-anak, yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda antara bioma tersebut. Bioma sendiri adalah suatu ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Ciri khas dari sebuah bioma adalah vegetasi tertentu yang didominasi pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionnya. Yang pertama ada bioma padang rumput atau sabana. Yang kedua bioma gurun. Ada juga bioma tundra. Ada juga bioma hutan tropis basah dan juga bioma hutan musim. Dan juga ada bioma taiga. Ini berikut gambar-gambarnya. Ini merupakan bioma padang rumput. Adik-adik bisa lihat nih, ini bioma padang rumput atau sabana. Ini merupakan bioma gurun. Ini merupakan bioma tundra. Kalau yang memiliki hutan yang lebat ini, kita sudah tahu kalau ini adalah bioma hutan tropis basah. Ini merupakan hutan musiman dan juga ada bioma taiga. Berikut merupakan penjelasannya. Persebaran fauna di dunia. Nah, persebaran flora fauna di dunia tersendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Paleartik, Neartik, Ethiopian, Oriental, Australis, dan Neotropik. Ini penjelasannya. Flora fauna Australis ini memiliki wilayah cakupan kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Berikut merupakan flora dan fauna endemik pada kawasan Australia ini. Ada kiwi, koala, dan lain-lain. Ada burung penghisap madu, burung emu, kakatua, kasuari, dan juga masih banyak lagi. Yang berikut neotropikan. Ini wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko ya adik-adik. Ini faunanya.
Yang berikutnya arti wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara Kutub Utara, dan Greenland. Ini fauna yang adik-adik bisa lihat. Ada burung biru, ada antelop, bison, dan lain-lain. Oriental, fauna di wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini di Indonesia bagian barat. Ini merupakan fauna-faunanya. Ada juga Paleartik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa. Ada Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara, sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat, sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Ada gajah laut, ada panda, burung, beruang, dan juga penguin. Ethiopian, wilayah persebaran meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Ini ada singa dan juga lain-lain, ada juga jerapah, ada gajah Afrika, ada burung unta, ada kuda Nil. Nah, persebaran flora di Indonesia adik-adik. Flora di Indonesia mempunyai beragam berdasarkan tempat atau wilayahnya ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia bagian barat. Jadi persebaran flora dan fauna ini terbagi menjadi 3 bagian. Flora dan fauna di bagian barat. Jenis flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut dengan flora dan fauna tipe Asiatis. Flora yang terdapat di Indonesia bagian barat didominasi oleh vegetasi hutan tropis yang sangat lebat. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian barat mempunyai tingkat curah hujan dan juga kelembapan yang tinggi. Jenis flora di kawasan ini memiliki kesamaan ciri dengan flora yang ada di benua Asia. Anak-anak sekalian, sedangkan flora di Indonesia bagian tengah, flora dan juga fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah ini disebut juga flora peralihan atau tipe peralihan. Flora di bagian Indonesia tengah juga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan flora di bagian Indonesia Timur dan juga bagian barat. Adik-adik, carilah jenis flora dan fauna yang tergolong di kawasan Indonesia Tengah. Ini merupakan tugas adik-adik ya. Flora di Indonesia bagian timur. Flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur dikenal dengan nama tipe Australis. Sama seperti fauna tipe Asiatis yang mirip dengan flora fauna Asia, maka flora dan fauna tipe Australis juga dipengaruhi oleh flora dan fauna yang berada di benua Australia. Contoh floranya ada Eucalyptus matoa atau Pometia pinnata, ada hutan bakau dan mangrove, ada Agathis alba, pohon sagu, dan nipah. Ini berikut pohon-pohonnya atau vegetasinya yang hampir sama dengan wilayah Australia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa persebaran hewan dan fauna di Indonesia dibagi atas 3 bagian. Persebaran dikelompokkan berdasarkan pengamatan serta garis persebaran yang disebut ada garis Weber, Wallace, dan juga garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna yang berada persebaran di bagian Indonesia barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan.
Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah Indonesia ini seperti gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, benteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekatan, dan lain-lain. Di samping persebaran mamalia, di wilayah Indonesia ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, teko, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis persebaran burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berikut gambar-gambarnya. Fauna Indonesia di tengah atau tipe peralihan Indonesia. Fauna yang berada di bagian Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australasiatis. Wilayah fauna Indonesia Tengah di wilayah pulau wilayah fauna Kepulauan Wales mencakup Sulawesi, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Fauna yang menghuni wilayah Indonesia ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda sapi, monyet Saba, beruang, tarsius sapi, dan juga benteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di persebaran daerah Indonesia ini di antaranya biawak, komodo, buaya, dan juga ular. Berbagai macam fauna burung yang terdapat di wilayah Indonesia ini di antaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan juga kakatua nuri. Fauna Indonesia di bagian timur Indonesia. Fauna dengan persebaran di bagian timur Indonesia atau sebaran tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah Indonesia ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak, iran, kuskus, pemanjat bergantung, kanguru pohon, dan juga kelelawar. Di samping mamalia tersebut, terdapat pula persebaran reptil seperti biawak, buaya, ular, dan juga kadal. Keragaman berbagai jenis burung ditemui di wilayah persebaran Indonesia di antaranya burung cendrawasih, burung endemik ciri khas Indonesia Timur ya. Ada juga nuri, raja udang, kasuari, dan juga namudur. Oke deh adik-adik sekalian, semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat ya adik-adik. Tetap semangat, tetap tekun belajar dari rumah, dan jangan pernah malas untuk membaca informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya adik-adik.